Iya, gua minasan, welcome back again with Mr. Ega di sini. Oke, balik lagi sama pembahasan One Piece nih, Re. Kali ini Mr. Ega bakal ngobrol-ngobrol ringan tentang hubungan antara Shanks, ras raksasa, dan Sangat. Karena emang informasi yang dikasih di chapter terbaru ini cukup menarik untuk kita bahas. Dan mungkin juga berhubungan sama tujuan dari Shanks sebenarnya. Pasalnya kita semua tahu lah seberapa misteriusnya Shanks ini, entah apa tujuan yang dia miliki, karena memiliki relasi yang emang sangat beragam, sampai-sampai berhubungan dengan pihak pemerintahan dunia atau tetua Gorosei pun Shanks emang udah pernah. So, tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo langsung aja ke kontennya ge. Let's go. Ya, Akagami no Shanks. Ngomonginnya orang emang gak ada habisnya, Re. Karena terbatasnya informasi yang kita miliki. Walau Shanks tuh sejak awal serial One Piece dimulai ya, dia udah lama banget dimunculin di cerita. Cuman kalau kita lihat sampai sejauh ini ya, dengan kedatangan Dory dan Brogy ke Pulau Egap, yang mana tentu aja kedatangan raksasa membuat semua orang terkejut. Karena siapa yang menyangka kalau orang yang dimaksud oleh para prajurit angkatan laut itu ternyata mereka. Mungkin kalau yang datang Dragon atau aliansi Luffy kita semua gak terlalu aneh lah. Tapi ngelihat Brogy dan Dory yang datang, udah emang susah banget ditebak, Re. Oh ya, BTW di Reddit ada yang beberapa tahun yang lalu nebak kalau Dory dan Brogy pasti datang. Gila sih orang yang di Reddit ya. Salut. Tapi yang cukup jelas ya, dari kedatangan kedua raksasa ini ya, kita seolah ingin dinampakkan kalau perang Shanks dari awal hingga akhir tuh beneran jelas, Re. Shanks seolah menjaga sang harta One Piece itu sendiri. Hingga dia merasa ada orang yang pantas untuk melanjutkan tekad dari mantan kaptennya. Barulah dia menuntun orang itu ke pulau terakhir atau Love Town. Hal yang mungkin tanpa kita sadari. Selama itu memang Shanks membantu dan menuntun Luffy. Buktinya aja sampai mendatangkan dua raksasa ke Pulau Egap agar Luffy dan kawan-kawan tentu bisa lanjut ke pulau berikutnya. Apalagi kalau bukan Elbaf. Anyway, yang menarik dari kedatangan Dory dan Brogy itu gak hanya kedatangan mereka yang mengejutkan, Re, melainkan keduanya yang sudah mengetahui kalau Luffy adalah Nika yang menjadi menarik untuk dibahas. Soalnya kalau ngomongin pengetahuan, jelas umur dari ras raksasa itu cukup lama. Jadi untuk mengetahui informasi tentang legenda Sangat Nika sudah tak perlu dipertanyakan lagi. Tapi sampai tahu kalau Luffy lah orang yang memakan buah iblis Nika, bukankah informasi itu hanya bisa dijelaskan kalau Shanks lah orang yang sudah mengetahuinya? Ya, entah sejak awal Shanks sudah tahu kalau Luffy memakan buah iblis Hitonomi model Nika atau bukan. Karena mungkin aja ya, Shanks mengetahuinya setelah poster burunan Luffy yang membuatnya berubah ke mode Gear 5-nya. Cuman yang jelas Shanks berarti selama ini sudah mengetahui tentang legenda Nika. Ya gak heran juga sih, mantan kru Raja Bajak Laut cukup dekat dengan Roger, bahkan pernah berbicara sesuatu dengan sang kapten yang sampai sekarang ini kita semua sering memperdebatkannya. Apa sih yang diomongin Roger ke Shanks? Belum lagi sudah lama menjadi Yonko dan di perjalanannya pun ya, mungkin Shanks menambah informasi yang dimiliki tentang Sangat maupun Void Century. Karena, Re, bayangin aja bisa berbicara dengan tetua Gorosei. Shanks tentu bukan orang bodoh yang dianggap tidak mengetahui apa-apa. Soalnya kedatangan Dory dan Brogy ke Egghead ya, bersama dengan keduanya memanggil Luffy dengan sebutan Sangat. Bukankah semua ini terlalu kebetulan kalau keduanya terakhir terlihat ketika membantu Shanks menghabisi Guild? Ya, bahkan kedua raksasa itu aja udah bilang kalau gak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Makanya sudah jelas bukan kalau Shanks lah orang yang emang ngebuat kedua raksasa ini sampai mau jauh-jauh datang ke Pulau Egap. Walau emang kalau kita tarik benang merahnya lebih jauh, sebenarnya ras raksasa sendiri itu sangat berkaitan erat dengan yang namanya matahari. Dulu ya di flashback Big Mom kita pernah dikasih tahu ada beberapa festival yang dilaksanakan di sana, yang mana tujuannya adalah untuk berterima kasih kepada matahari. Entah itu tumbuhnya manusia, atau setelah musim dingin lalu datanglah matahari, atau bahkan juga dewa matahari yang dianggap penyelamat bagi sebuah malapetaka. Nah, dari sini kita tahu kalau ketiganya tuh saling berhubungan satu sama lain. Di samping emang Dory dan Brogy tuh punya hubungan di masa lalu dengan kru topi jerami. Tapi dari Shanks sendiri ya, dengan mengutus keduanya ke Pulau Egap, kita tahu kalau Shanks berharap dengan kedatangan Dory dan Brogy, maka Luffy dan kawan-kawan bisa selamat dan lanjut ke Pulau Elbaf. Sedangkan Shanks sendiri dari info terakhir yang kita ketahui ya, dia masih mencari-cari info tentang Kurohige.
hal yang cukup bisa kita anggap sebagai tindakan pencegahan, yang mana di sini ya jelas kalau Shanks itu seolah sebagai pintu gerbang dari pulau terakhir, yang berarti dia memiliki kemungkinan mengetahui informasi tentang keberadaan dari Last Poneglyph. So, masuk akal jika Shanks ingin mencegah Kurohyugen untuk memilikinya, sedangkan di satu sisi dia ingin Luffy untuk segera datang dan mengetahuinya. Wow, di sisi lain kedatangan dari Brogy dan Dory pun ya, jika kita hubungkan dengan ras raksasa yang memiliki tradisi dengan Dewa Matahari, mungkin saja kedatangan Luffy di Elbaf di sono, dia pun harus memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah. Sepertinya ya, di Elbaf sendiri kayaknya suasana tak berjalan baik-baik saja, Entah Loki akan digambarkan seperti apa oleh Odachi nantinya. Dan benarkah ada masalah di Elbaf sono, hingga kru topi jerami pun khususnya Luffy sampai harus membuat tindakan, hingga momen Sun God yang dianggap bisa meredakan bahaya pun akan kembali terulang. Wow, menarik memang untuk kita nantikan, Apakah jika memang benar Shanks berperan sebagai pintu terakhir dari Pulau Laughdale, berarti Rod Poneglyph keempat berada di Elbaf? Atau at least ya, orang yang mengetahui akan batu itu tinggal di Pulau Elbaf? Soalnya isu tentang The Man Marked by Flames pun ya emang terdengar deras sekali berkaitan dengan seorang Jaguar the Saul. Ditambah, buku-buku dari Ohara pun katanya dipindahkan ke sono, Makanya, mendapatkan informasi tentang Void Century atau bahkan keberadaan dari pulau terakhir sendiri ya, kayaknya bukan informasi yang terlalu muluk-muluk jika kita harapkan datang dari Pulau Elbaf. And last, mungkin reuni yang sudah kita nanti ya, momen ketika Luffy akan mengembalikan topi jerami miliknya. Luffy yang saat ini kondisinya sudah membuktikan dirinya bisa bersaing dengan seorang Shanks. Secara dari segi kedudukan pun Luffy saat ini sudah diakui menjadi seorang Gyongo. Makanya sangat mungkin jika keduanya bertemu kembali, momen Luffy yang akan mengembalikan topi jerami miliknya Shanks akan segera datang, Tapi gak menutup kemungkinan pula kalau Shanks nantinya terlihat menghindar seolah belum mau bertemu dengan Luffy, karena emang sejauh ini ya para kru Shanks lainnya udah sangat ingin kembali bertemu dengan Luffy, Hanya saja sang kapten memang masih belum mengatakan iya. Oh ya, satu lagi kita pun tak boleh melupakan pertemuan yang cukup dinanti-nantikan antara Usopp dengan ayahnya Yasop. Karena jika pertemuan Luffy dengan Shanks datang, maka pertemuan Usopp dan Yasop pun akan terjadi di momen yang bersamaan. Makin gak sabar bukan untuk segera melihat kru topi jerami berlayar menuju Pulau Elbaf. Tapi tetap kita harus tahan-tahan karena apa yang terjadi di Pulau Egghead ini pun baru sekedar permulaan, Oke? So, itu dia terkait konten kali ini. See you next time. Adios di Karamelos. Stay safe everyone. Salam Adibadia.